Ya, shalom saudaraku, shalom, apa kabar? Kurang keras, apa kabar? Ya, aduh, saya kangen sekali nih di tempat ini nih, berdiri di sini maksudnya. Ya, pertama saya mau mengucapkan selamat untuk anak dari Pak Yakob, Krista, yang kemarin sudah diberkati bersama dengan suaminya Max, saudaraku. Ya, mungkin untuk kita minggu depan akan ada makan-makan di sini tuh minggu depan. Jadi minggu depan yang enggak datang hari ini harus apa? Datang tuh ya. Terus yang berikutnya saya mau ambil waktu 5 menit untuk bercerita kepada saudaraku tentang keadaan saya berapa bulan ini sebagai wujud ucapan syukur saya, sebagai wujud terima kasih saya karena banyak dari teman-teman CPM semua yang sudah menolong saya. Jadi kalau saya boleh cerita begini saudaraku, waktu itu saya lari pagi saudaraku. Ya setelah berapa lama nggak lari, akhirnya saya memutuskan untuk lari pagi saudaraku. Biasanya saya pakai sepatu saudaraku. Nah saya iseng saudaraku, hari itu nggak pakai apa? Nggak pakai sepatu. Katanya biar apa saudaraku? Biar kakinya ini gitu saudaraku. Saya iseng hari itu nggak pakai sepatu dan saya lanjutkan selama beberapa hari saudaraku. Nah kemudian setelah beberapa hari saudaraku, saya sadar saudaraku, oh ternyata kaki saya ada blisternya saudaraku. Blister itu kalau saudaraku pernah belajar gitar atau pegang alat musik yang lain itu kayak kapalan itu saudaraku. Tapi ini di kaki saudaraku. Nah saya kaget saudaraku, terus akhirnya saudaraku, saya minum obat, saya obati seperti biasa saudaraku. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian saudaraku, saya merasakan sakit saudaraku, tapi saya nggak pernah lihat kaki saya saudaraku. Nah waktu saya lihat kaki saya, ternyata kaki saya sudah ada infeksinya saudaraku. Saya ke dokter saudaraku, hari Sabtu itu saudaraku. Terus waktu itu dokter di klinik bilang, wah ini harus ke rumah sakit hari ini saudaraku. Ya, saya cukup shock waktu itu saudaraku karena satu, saya nggak pernah ke rumah sakit sebagai pasien saudaraku di hari itu. Dan kemudian hari itu hari Sabtu saudaraku. Sabtu dan Minggu itu hari yang harus saya itu ada di sini saudaraku. Kecuali gerejanya tutup, saya nggak akan hadir di ibadah saudaraku. Saya mikir saudaraku, aduh gimana nih, itu hari Sabtu saudaraku. Karena besoknya Minggu, karena kalau di rumah sakit itu nggak mungkin 1-2 hari, lebih saudaraku. Sampai akhirnya saya putuskan untuk ke rumah sakit saudaraku, entah gimana caranya, akhirnya saya diizinkan masuk dan dapat kamar saudaraku. Dan tindakan operasinya itu hari Senin saudaraku. Jadi karena tindakan operasinya hari Senin itu infeksinya cukup menyebar begitu cepat saudaraku. Awalnya hanya dari telapak kaki saja saudaraku, kemudian langsung masuk ke apa ini namanya nih? Ya inilah ya, ini tempurung kaki saya saudaraku. Dan akhirnya saya menjalani tindakan hari Senin saudaraku, pulang itu hari Kamis saudaraku. Dan selama 1 bulan itu saudaraku saya nggak kemana-mana, kecuali ke tempat ini aja saudaraku. Itu pun nggak naik kendaraan sendiri saudaraku, waktu itu diantar itu saudaraku. Saya kadang naik transportasi online juga saudaraku. Nah kalau saudaraku kalau teman-teman anak-anak magang kita itu yang mungkin baru ketemu saya, ya memang badannya segini. Dulu lebih big lagi saudaraku, dulu lebih gemuk lagi saudaraku. Nah semenjak saya masuk rumah sakit saudaraku sampai beberapa waktu sampai hari ini saudaraku, saya sudah sempat turun 13 kilo saudaraku. Nah, saya berharap lebih banyak lagi tapi tidak dengan cara seperti itu saudaraku ya. Dan puji Tuhan saudaraku, hari ini saudaraku, kira-kira 1,5 bulan itu saya hampir nggak pakai sepatu itu saudaraku. Saya hampir nggak pakai sepatu, saya jenuh saudaraku, saya bosan. Teman-teman yang lain Anda semua bisa pakai sendal, bisa pakai sepatu. Saya pengen pakai sepatu saudaraku. Nah puji Tuhan saudaraku, hari ini bisa pakai sepatu karena asumsi orang saudaraku bahwa kaki saya ini sembuh sekitar 3 bulan saudaraku. Tapi ternyata kurang dari itu saudaraku, saya sudah bisa pakai sepatu, saya sudah bisa berjalan dengan normal saudaraku. Jadi beri tepuk tangan buat Yesus kita yang baik saudaraku. Saya bilang saudaraku, ini adalah atas kesalahan pribadi saya saudaraku. Mengapa saudaraku? Ya waktu awal pandemi kan kita sibuk sekali untuk memelihara menjaga kesehatan kita saudaraku. Terus ketika awal pandemi gimana saudaraku? Normal. Olahraga no, makan hajar saudaraku kayak gitu. Nah, saya mau bilang sama saudaraku semuanya bahwa kalau ada hal
yang itu terjadi, saudaraku, di luar kendalimu, Tuhan pasti tolong, saudaraku. Tapi kalau someday, suatu ketika, saudaraku, Anda punya kecerobohan, Anda punya keteledoran, saudaraku, saya bilang sama kita semua, Tuhan tetap menolong kita, saudaraku. Dia tetap bersama kita dalam menjalani konsekuensi yang kita alami, saudaraku. Jadi sepanjang hidup kita, Yesus adalah Tuhan yang apa? Tuhan yang baik, saudaraku. Apapun keadaan kita, saya mau bilang pada kita semua, Yesus adalah Tuhan yang baik. Makanya saya bilang tadi, saudaraku, bahwa sekalipun kita enggak setia, saudaraku, Yesus tetap setia, saudaraku. Itu kabar baik buat kita semua, saudaraku. Ya, kabar baik buat setiap orang yang masih dalam hidup lamanya, tapi dia rindu untuk datang kepada Yesus. Tapi dia mikir, saudaraku, aku mau dekat sama Yesus, aku mau datang ke gereja, tapi kok keadaanku masih kayak gini. Nah, banyak orang-orang di luar sana bilang seperti ini, saudaraku, kalau kamu mau datang kepada Yesus, kamu harus bersihkan dulu dosamu, ya kan? Dulu kan kita dengar hal seperti itu, saudaraku, kamu harus bereskan dulu, saudaraku. Saya mau bilang, itu sama aja, kalau Anda mau ke tempat gym, Anda harus kurus dulu loh. Ke tempat gym itu saya bisa apa? Sehat, kurus kan gitu, saudaraku. Tapi banyak orang yang ngomong kamu harus suci dulu. Harus membereskan dulu, saudaraku. Tapi saya mau bilang pada saudara hari ini, sekalipun hari ini kamu menganggap dirimu masih berdosa, ya, kamu menganggap dirimu masih berdosa buat yang di rumah juga, kamu masih merasa kok aku enggak setia sama Tuhan ya, kayaknya kok aku belum sesuai dengan perintah Tuhan ya. Saya mau bilang kepada kita semua, Yesus tetap memberkati kita, katakan. Yesus tetap bersama kita, katakan. Amin, saudaraku. Itu adalah kabar baik. Karena jika kita setia, dia setia, saudaraku, dan kita tidak setia dan dia tidak setia, maka dia bukan apa? Tuhan. Kenapa? Karena walaupun anakmu nakal, kan dia tetap anakmu. Atau kalau kamu punya anak, kan nggak mungkin tiba-tiba anakmu nakal, terus daftar kakak dicoret, namanya dicoret, kan kayak gitu. Besok nggak usah dapat uang jajan ya, dah besok tidur di luar pakai tikar, kan nggak gitu, saudaraku. Nah kalau kita, saudaraku, manusia seperti itu terhadap anak kita, apalagi siapa? Yesus, saudaraku. Apapun keadaan kita hari ini, saudaraku, Yesus tetap mengasihi kita, saudaraku. Nah, mari kita belajar pagi hari ini, saudaraku, di dalam Mazmur, saudaraku. Ya, padang rumput dan air yang tenang, saudaraku. Nah, kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras ya, saudaraku. 1, 2, 3. Mazmur, Tuhan adalah apa? Gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini ayat yang paling pendek yang jemaat Tuhan semua bisa renungkan, saudaraku. Kalau kamu bingung, aduh, disuruh merenungkan firman Kristus tiap hari, ngerenungin apa? Baca kok kayaknya masih ngantuk. Ada orang yang suka melihat, ada orang yang suka baca, saudaraku. Tapi kalau Anda mungkin suka melihat, disuruh baca mungkin belum tentu, saudaraku. Belum tentu menjadi hal yang favorit, saudaraku. Tapi saya mau bilang, saudaraku, kalau kamu bingung mau merenungkan kabar baik seperti apa, saudaraku, ingat-ingat aja ayat ini, saudaraku. Tuhan adalah apa? Gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apa itu gembala, saudaraku? Orang yang mengembalakan ternak, saudaraku. Domba, kambing, sapi, saudaraku. Nah, apa tugasnya gembala, saudaraku? Memelihara hewan ternaknya supaya enggak kekurangan makan sama apa? Minum. Dan jauh dari segala bahaya. Nah, Yesus adalah gembala kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Yesus adalah gembala kita, saudaraku. Dia memastikan kehidupan kita bisa makan, bisa minum, terhindar dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Kenapa? Karena jika Yesus adalah gembala kita, kita adalah domba-dombanya, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah takut dan khawatir kalau kamu mungkin suatu ketika merasa hidupmu sendirian, saudaraku. Saya mau bilang bahwa Yesus bersama kita sebagai gembala yang baik, saudaraku. Jadi engkau enggak perlu khawatir, saudaraku. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku. Gajian mungkin tanggal 1, tanggal 31, tanggal 2, saudaraku. Tanggal 15 dompetnya sudah apa? Tipis. Wah.
Gambarnya gambar apa pahlawan apa? Patimura itu yang bawa pedang itu saudara. Nah, kalau sudah hal itu terjadi saudara di tengah-tengah bulan saudara ya, kamu bisa ngomong ayat ini saudara. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan apa? Aku saudara. Jadi kita enggak perlu khawatir saudara. Nah 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 berkata seperti ini saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya. Lalu apa? Menghajarnya dan membunuhnya. Nah, Daud ini adalah tokoh di Perjanjian Lama yang memang sebelum jadi raja, dia adalah seorang gembala. Nah, Daud ini adalah gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala di Perjanjian Lama. Mengapa? Dia ngomong sama Saul, dia adalah gembala. Dia mengembalakan dombanya. Kalau ada hewan buas, beruang, singa, atau apapun yang berbahaya yang mau memakan atau menerkam dombanya, dia datang dan apa? Menghajarnya. Dan bahkan membunuhnya. Nah itu adalah tugas gembala. Oleh sebab itu ketika kita memasuki masa-masa krisis, ya kita hidup di tempat yang sama. Kalau di Jakarta ada krisis, di sini juga ada krisis. Kalau di tempat lain ngalami beras mahal, di sini beras mahal enggak? Ibu-ibu, berasnya mahal apa enggak? Naik apa enggak apa? Ya, banyak orang ngomong beras naik, beras mahal. Sama satu lagi apa? Gula, puji Tuhan. Saya sudah enggak makan gula sama beras ya 3 bulan yang lalu. Jadi saya enggak ngerti harga beras sekarang bagaimana. Tapi maksud saya adalah begini, kita enggak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesuslah yang memastikan kita bisa makan dengan kenyang. Minum dengan segar, Jadi kalau kita hari-hari ini melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, entah hidup semakin sulit, banyak tantangan dalam pekerjaan kita, hal yang paling gampang, kebutuhan pokok makin lama makin naik, engkau lihat Yesus saja sebagai gembala kita, Amin. Karena kalau engkau lihat dompetmu, engkau tiba-tiba akan berpikir, waduh, mesti kayak gini, aduh, kayak gitu. Tapi kalau engkau lihat Yesus, sebagai gembalamu yang memelihara engkau, yang melindungi engkau, dari hal yang berbahaya, engkau akan sukacita. Enggak apa-apa, beras naik. Berapa? 18.000, kecil. Walaupun dompetnya enggak terlalu tebal, tapi karena engkau, melihat Yesus, hatimu itu berbeda. Kalau hatimu berbeda, omongannya berbeda. Tentu kita adalah sedikit dari sebagian banyak orang yang mengeluh tentang kehidupan ini, Mengapa, Saya tahu ini dari ibu saya, Ibu saya tahu dari tetangganya. Tetangganya kumpul, ngomongin semua hal-hal seperti itu, Saya bilang sama ibu saya, loh, kita ini kan sekarang sudah enggak makan beras lagi. Iya ya, kita kan sekarang sudah makan lauk. Lauk itu kan jatuhnya lebih mahal dari beras. Lah kalau lauk aja, daging, telur bisa kebeli, kok mikirin beras yang harganya apa? Naik ya, enggak sebanding. Kayak gitu. Saya bilang sama orang tua saya seperti itu, Nah banyak orang yang dia khawatir dalam kehidupannya, Padahal kalau Yesus adalah gembala kita, sebenarnya apa sih yang perlu kita takutkan, ya kan? Apa sih yang perlu kita khawatirkan kalau Yesus adalah gembala kita? Masalah kita mungkin sama, kita mungkin mengalami hal yang sama dengan orang lain. Wong tinggal di bumi yang sama, tinggal di dunia yang sama. Kalau yang di sono naik, yang di sini naik. Kalau yang di Jakarta mengalami krisis, yang di sini mungkin juga mengalami, Tapi apa yang menjadi perbedaan, Mereka enggak punya Yesus, kita punya Yesus, Mereka belum percaya Yesus, kita percaya Yesus. Jadi apa yang perlu kita
takutkan. Toh kita semua ini kan sudah dewasa. Sudah pernah mengalami banyak hal, saudaraku. Kalau dulu, saudaraku, Yesus pernah tolong kita. Hari ini juga Yesus apa? Menolong kita, saudaraku. Kalau hari ini Yesus menolong kita, besok Yesus tolong kita enggak, saudaraku? Yesus tolong kita. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan, saudaraku? Bahkan di dalam bahasa Inggris, saudaraku, di Matius 23 dikatakan seperti ini, saudaraku. The Lord is my shepherd, I shall not want, saudaraku. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak ingin, saudaraku. Saya suka, semua orang tahu, saudaraku, terjemahan bahasa Indonesia takkan kekurangan aku. Itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang luar biasa, saudaraku. Tapi di bahasa Inggris dikatakan lebih lagi, saudaraku. Sedikit berbeda, tapi saya mau jelaskan kepada kita semua. Bahwa kalau kita memiliki Yesus sebagai gembala kita, sesungguhnya kita enggak ingin apapun lagi selain siapa? Selain siapa? Yesus, saudaraku. Makanya, saudaraku, kita itu punya tagline CBM, kata-kata mutiara di gereja kita itu di balik tembok ini, saudaraku. Ya, kita ngomong sama-sama dengan suara yang paling keras ya, saudaraku. 1, 2, 3. Yesus, memiliki Yesus, saya memiliki. Oke, sekali dengan suara yang paling keras, saudaraku. 1, 2, 3. Saya milik Yesus. Yesus milik. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Saya memiliki apa? Segalanya. Tepuk tangan saudaraku buat Yesus, saudaraku. Nah, kalau saudaraku punya Yesus, kamu punya segalanya. Kok orang pada bingung, saudaraku? Ya enggak? Beberapa orang, saya enggak bilang semua. Kalau kita punya Yesus, Yesus punya segalanya. Kalau kita Yesus, kita punya segalanya, kita enggak perlu bingung lagi, saudaraku. Dalam keadaan apa? Apapun. Kita enggak perlu khawatir lagi, saudaraku, dalam keadaan apa? Apapun. Beberapa orang mewajarkan, saudaraku, kan wajar manusia, betul. Betul, kita manusia. Masih terdiri dari darah dan daging. Masih nginjek tanah, saudaraku. Masih kadang mikir beberapa hal, saudaraku. Tapi saya mau bilang, jangan pernah memaklumkan kekhawatiran sebagai bagian dalam kehidupan orang percaya. Memaklumkan tuh gini, saudaraku. Ya enggak apa-apa toh, khawatir sekali. Kan memang hidup kita kayak gini. Contoh lagi yang lain. Iya nih, musimnya lagi musim apa? Masih musim sakit nih. Kan gitu, kebanyakan orang ngomong gitu. Saya bilang sama kita semua, jangan pernah memaklumkan. Kekhawatiran menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Sekalipun kita juga mengalami hal yang mereka alami, saudaraku. Tapi jangan pernah memaklumkan hal itu menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang enggak terduga datang dalam kehidupan kita, saudaraku, engkau cuma ngomong aja. Engkau cuma perlu ngomong, Yesus adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Yesus adalah gembalaku. Aku tak ingin apapun lagi kecuali siapa? Yesus. Katakan hal-hal baik. Katakan perkataan-perkataan iman, saudaraku. Karena percayalah, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, karena sesuatu yang enggak kelihatan, saudaraku. Maksudnya, kalau Anda mau menciptakan sesuatu yang ingin Anda terjadi, walaupun saat itu belum terjadi, saudaraku, engkau harus ngomong, saudaraku. Engkau harus ngomong hal-hal yang ingin kau terjadi. Hal-hal yang ingin engkau merasa ini hal buruk, engkau ingin merubah jadi hal baik, engkau harus ngomong sesuatu yang kebalikan dengan keadaan yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi kalau Anda mengalami hal-hal yang enggak terduga, hal-hal yang menurutmu buruk, engkau ngomong sebaliknya, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya apa yang kau omongin, saudaraku, akhirnya menjadi kenyataan yang bisa engkau lihat, saudaraku, yang bisa engkau pegang, saudaraku, yang bisa engkau nikmati, saudaraku. Karena orang percaya hidup oleh apa, saudaraku? Iman. Orang lain hidup oleh lihat dulu baru uniknya orang Kristen seperti itu, saudaraku. Di delok sik to gitu.
Mana, lihat dulu. Nanti aku gak percaya. Tapi kita saku percaya dulu baru melihat saku. Oleh sebab itu saku gak heran saku kalau orang-orang yang dapat Nobel, dia ilmuwan saku, kebanyakan orang apa saku? Orang Kristen saku. Mereka itu adalah orang-orang yang dapat memaksimalkan perkataan-perkataan iman, imajinasi yang dikaruniakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kita juga adalah orang-orang yang seperti itu, saku. Mulailah dari kehidupan rumah tangga kita, kalau kita mungkin masih terbiasa, beberapa orang mungkin khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi, saku. Mulailah memperkatakan iman, saku. Amin. Mulailah memperkatakan hal-hal yang baik, saku. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-11 aku. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi apa? Domba-dombanya. Dan Yesus memang gembala yang baik karena dia telah memberikan nyawanya saku. Di kayu salib saku. Bahkan sebelum kita kenal Yesus. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Mati di kayu salib tanpa berkata kepada murid-muridnya. Kalau aku mati kira-kira kamu masih mau setia enggak sama aku? Enggak ada survei seperti itu saku. Yesus mati-mati aja di kayu salib buat kita orang yang percaya saku. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Jadi jangan heran saku, someday, suatu ketika, kalau engkau punya tantangan, engkau punya hal-hal yang enggak kau harapkan terjadi, saku, ada satu teman yang pergi, ada satu teman yang telepon terus diangkat enggak saku? Enggak diangkat. Engkau WA temanmu, aku mau belum selesai saku, ya aku ngantuk nih mau tidur dulu. Ya orang-orang mungkin bisa seperti itu saku, tapi Yesus enggak seperti itu saku. Kamu mau doa pagi, kamu mau doa siang, kamu mau ngomong sama dia malam, kamu mau ngomong sama dia tengah malam, Yesus selalu mendengarkan kita. Dia enggak akan pernah tinggalin kita, saudara. Satu-satunya pribadi yang selalu menerima kita dalam segala kondisi adalah siapa? Yesus. Ketika melihat serigala, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencelebrekan domba-domba itu. Ini adalah seorang upahan. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu, saudara. Nah Yesus ngomong, saudara, akulah gembala yang apa? Yang baik. Dan aku mengenal apa? Domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal siapa, saudara? Mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Yesus kenal Anda. Yesus mengasihi Anda, saudara. Bahkan di saat orang lain, saudara, pikirannya berubah terhadap kita, saudara. Pikirannya Yesus enggak pernah berubah terhadap kita. Hatinya Yesus enggak pernah berubah terhadap kita. Kita mungkin kadang mengalami hal-hal yang anomali, saudara. Hari ini diberkati puji Tuhan. Besok ketika omset turun, bisa terjadi seperti itu, saudara. Tapi apakah pikirannya Yesus berubah terhadap kita? Apakah Yesus berhenti mengasihi kita? Manusia mungkin bisa berhenti mengasihi Yesus, saudara. Tapi Yesus enggak pernah berhenti mengasihi kita, saudara. Orang mungkin bisa berhenti memberikan persembahan, taburan. Tapi Yesus enggak pernah berhenti memberkati kita. Oleh sebab itu sampai hari ini kan kita masih hidup. Nah kalau kita masih hidup, kita masih menikmati kehidupan ini dengan berbahagia, sebenarnya itu karena siapa, saudara? Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Dia baik, dia enggak kenal musim, saudara. Dia enggak baik, dia enggak kenal musim. Manusia mengenal musim, tapi Yesus enggak mengenal waktu. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Kadang orang bisa berpikir, loh Tuhan katanya engkau baik. Katanya engkau baik, kok aku begini, saudara. Nah ini pernah dialami
oleh satu keluarga di Alkitab, saudaraku. Di Yohanes 11 ayat yang keempat, saudaraku, sampai kelima, saudaraku. Alkitab berkata seperti ini, saudaraku. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang apa, saudaraku? Mengasihi Marta dan kakaknya dan siapa, saudaraku? Lazarus, saudaraku. Nah, kalau ada khotbah ngomong Yesus baik, Yesus gembala yang baik. Tapi selalu saja, saudaraku, ada orang yang bilang, Pak, katanya Yesus baik, tapi kok aku ngalami kayak gini. Katanya Yesus baik, tapi kok waktu COVID kok ada keluargaku yang meninggal. Katanya Yesus baik, tapi kalau pas hal-hal tertentu kok dompetku kosong, kok aku kekurangan. Katanya Yesus baik, kok hari ini aku sakit, kok hari ini aku masuk rumah sakit. Nah, saya mau bilang begini, saudaraku. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak merubah kadar, tidak mengubah status bahwa Yesus adalah baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, contohnya di satu keluarga di Betania, saudaraku, ada yang namanya Lazarus, Marta dan Maria, saudaraku. Nah, Lazarus ini meninggal, saudaraku. Sebelumnya sakit dan keluarga ini ngomong sama Yesus, saudaraku. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudaraku? Semua kita tahu ceritanya, saudaraku. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih apa, saudaraku? Lebih lama. Loh, bayangin, saudaraku. Kamu ngalami sesuatu yang enggak baik, kamu berharap orang itu tolong kamu sudah kasih kabar dia baik, orang lain semua ditolong, saudaraku. Dia memang mengasihi kamu juga, saudaraku. Tapi ketika keluarga ini, ketika kita mungkin berharap sama orang itu, Maria, Marta berharap sama Yesus, tiba-tiba, saudaraku, Yesus menunda ke tempat Maria dan Marta ini, menundanya enggak jam, saudaraku. Berapa hari, saudaraku? 2 hari, saudaraku. Nah, kalau kita tahu jarak Yesus dengan tempat tinggal Lazarus itu berapa, saudaraku? 2 mil. 2 mil itu sekitar 3 kilometer. 3 kilometer itu kira-kira mana, saudaraku? Anjas-Moro, Manyaran gitu kali ya. 3 kilo. Itu dekat, saudaraku. Dekat. Buat orang-orang di zaman Yesus yang sering jalan kaki itu dekat. Tapi Yesus sengaja, saudaraku. Tinggal lebih lama, saudaraku. Nah, saya mau bilang kepada kita semua, saudaraku. Yesus baik. Yang percaya katakan. Terus Pak, penjelasannya gimana? Katanya Yesus baik. Nah, kok aku ngalami seperti ini? Saya mau bilang kepada saudara begini. Cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia berbeda. Jarak pandang Tuhan dengan jarak pandangnya kita kita kan maunya gini, saudaraku. Tuhan, hari ini aku butuh nih, enggak banyak, 100.000 Tuhan, soalnya besok mau bayar tagihan nih. Hari itu enggak ada pertolongan. Terus gimana saya? Saya sudah melayani tuh. Saya ke gereja tiap minggu. Pelayanan, saudaraku. Terus dokter bilang, harus masuk rumah sakit hari. Saya sampai rumah sakit, saya bilang kepada diri saya sendiri, saudaraku, waktunya istirahat, santai. Saya bilang gitu, saudaraku. Walaupun mungkin orang lain mungkin akhirnya bingung lah, tiba-tiba kok masuk rumah sakit, saudaraku. Tapi bukan karena saya adalah orang yang sering memberitakan firman, saudaraku, sering pelayanan, enggak, saudaraku, karena memang saya punya cara pandang yang sama terhadap Tuhan. Loh, kok sama? Kan kita tinggal di dalam Yesus. Nah, saudaraku, Yesus di dalam kita, saudaraku. Nah, kalau kita sering menikmati firman-Nya Yesus, saudaraku, lambat laun, saudaraku, engkau tuh punya cara pandang seperti Yesus memandang. Someday, satu ketika engkau mengalami hal-hal yang enggak terduga, saudaraku, engkau santai, saudaraku. Engkau percaya bahwa pertolongan pasti datang. Dengan caranya siapa, saudaraku? Caranya Tuhan. Orang mungkin, saudaraku, contohnya, saudaraku, orang mungkin berharap hari ini aku butuh 100.000 karena besok mau bayar tagihan, saudaraku. Tapi pikirannya Tuhan, saudaraku, butuhnya kan besok. Tuhan nolong berapa, saudaraku? Mungkin Tuhan nolong 3-4 hari lagi.
Tapi enggak dikasih 100.000, saku. Dikasih 1 juta, saku. Nah, gitu loh, saku. Kita mikirnya gitu, saku. Maria dan Marta berpikir, Tuhan datang sekarang. Lazarus tuh sakit. Tuhan menunda, saku. Saya bilang Tuhan menunda untuk sesuatu yang lebih besar. Engkau jangan fokus sama sakitnya Lazarus ini, saku. Jangan fokus sama meninggalnya Lazarus ini, saku. Fokusnya sama siapa? Yesus. Kalau engkau fokus sama Yesus gembala yang baik, saku, kita ini kan domba, toh, saku ya. Ketika dalam perjalanan mau ke padang rumput yang hijau, kita kan melewati banyak tempat, saku. Kalau kita mungkin mau ke padang rumput yang hijau, kita mungkin melewati sungai, saku, harus agak lompat dikit. Tapi kan kita cuma melintasi, kita nggak tinggal di situ, saku. Makanya Alkitab ngomong sekalipun apa, saku? Aku berjalan dalam lembah, sekalipun, saku. Sesekali aja, saku. Dan Alkitab kan ngomong Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, saku. Artinya Dia yang menuntun kita melewati segala satu, baik hal yang nggak kita kontrol maupun hal yang terjadi karena kecerobohan kita. Yesus tuntun kita ke padang rumput yang hijau, saku. Oleh sebab itu ketika kita mengalami hal-hal yang nggak terduga seperti Marta dan Maria alami, saku, engkau tenang, saku, tetap percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik, saku. Sampai satu ketika, saku, Yesus datang dan malah Lazarus sudah meninggal berapa lama? 4 hari, hitungannya gimana tuh? Lebih lama 2 hari, terus dia datang, Lazarus sudah meninggal, saku. Marta ngomong, Tuhan telat. Kudune teko wingi. Harusnya kamu datang kemarin, Tuhan. Sekarang udah mati. Yesus ngomong, enggak. Dia hidup, dia pasti dibangkitkan. Marta ngomong, iya Tuhan, masih debat Yesus, aku Marta. Iya, aku percaya kok Lazarus itu bangkit, tapi kan nanti waktu akhir zaman, enggak sekarang Tuhan. Aku. Nah, beberapa orang masih seperti itu, saku. Beberapa orang percaya, saku. Dia ngomong, Tuhan telat, terus gak ada harapan, Tuhan. Padahal Tuhan itu punya waktu yang namanya apa, saku? Kekal, saku. Kekal itu kapan, saku? Dari dulu sampai besok, saku. Gak terbatas, saku. Jadi kalau kita ngomong terlambat, kalau ada orang yang ngomong terlambat, udah terlambat. Enggak, belum. Gak ada kata terlambat buat siapa, saku? Yesus, aku. Orang mungkin ngomong, Tuhan kok katanya baik, tapi kok kayak gini. Telat Tuhan, sudah telat. Nah itu manusia, saku, tapi enggak ada kata terlambat buat Yesus. Sampai akhirnya apa, saku? Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Sudah meninggal, saku. Buat orang itu keadaan kita itu sudah telat, sudah enggak bisa ditolong lagi. Tapi Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Kalau kita mikir, Tuhan, sudah nggak ada harapan. Harusnya kan kemarin, kalau nolongmu besok, sekarang ya nggak bisa seperti kemarin ya. Enggak, saku. Bagi Yesus nggak ada yang mustahil, saku. Yang percaya katakan, amin, saku. Pemulihan dari Yesus, saku, selalu datangnya 2 kali. Lebih besar, saku. Kalau kamu merasa, dulu kamu pernah ditipu orang, dulu kamu pernah mengalami kehilangan, saku. Saya mau ngomong kepada kita semua bahwa pemulihan Yesus selalu jauh lebih besar, saku. Jauh lebih besar. Bukan karena kita dengar cerita Ayub, enggak. Pemulihan Yesus selalu lebih besar. Jadi kalau kita merasa dulu mengalami suatu hal yang buruk, saku, tenang, pemulihannya selalu lebih besar. Kalau hari ini kita ngalamin hal yang enggak terduga, saku, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, saku. Tenang. Pasti berkatnya jauh lebih besar. Kenapa, saku? Loh, hal-hal yang kita butuhkan itu kan notabene kan nilainya itu lebih rendah daripada nyawanya Yesus, toh, saku. Apa sih? Paling kan kita butuh uang, kan gitu, toh, saku. Yang nggak punya rumah butuh apa? Rumah, kan gitu, saku. Yang anaknya pengen sekolah kan butuh biaya, kan gitu, saku. Sedangkan, saku, Yesus gembala kita yang baik itu, saku, Dia yang menciptakan seluruh dunia ini, saku. Kalau saya bilang seluruh dunia ini enggak cuma bumi, saku.
Ya Pluto, ya Mars, ya Jupiter, ya Saturnus, ya galaksi Bima Sakti, saku. Ya semuanya, saku. Saku kalau engkau pernah lihat TV, dokumenter, saku, engkau akan dilihatkan, ini loh tata surya, ini galaksi. Yang kayak gitu, saku. Yang kau nggak mudeng kalau ada lubang hitam, kamu masuk terus nanti lari kemana gitu. Itu Yesus yang nyiptain, saku. Yang hal-hal yang nggak masuk akal kayak gitu, saku, itu aja Tuhan bisa ceritain, apalagi yang namanya kesehatan, saku, keuangan. Itu hal yang gampang buat Yesus, saku. Yang susah apa, saku? Yang susah adalah orang mempercayai kalau Yesus itu apa, saku? Baik. Saking baiknya, saku, banyak orang susah percaya kalau Yesus itu apa? Baik, saku. Makanya yang kita butuhkan apa, saku? Setiap hari apa? Merenungkan firman Kristus, saku. Kalau kita lihat keadaan kita, saku, kita fokusnya nggak sama Yesus, saku. Akhirnya setiap hari kita khawatir, saku. Gimana ya masa depanku? Kok belum nikah-nikah? Ngomongin siapa nih? Ngomongin saya ya? Nah, banyak orang, saku, yang kayak gitu. Saya nggak khawatir, saku. Nah kalau saku punya hal-hal tertentu yang kau khawatirin, nggak usah khawatir, saku. Nggak usah khawatir, Yesus sanggup, saku. Tugas kita apa, saku? Percaya aja kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang apa, saku? Tuhan yang baik, saku. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bangsa Israel dulu berpikir, aku ngomong sama Musa, Musa, emang enggak ada kuburan toh di Mesir, kok kami kok dibawa ke laut. Di sana pasukan Israel ngejar. Sampai ke padang gurun, mereka ngomong lagi, saku. Memangnya di sana enggak ada kuburan toh, kok kita harus mati di padang gurun, saku. Mereka enggak pernah tahu bahwa rencana Tuhan dahsyat dalam kehidupan mereka, tapi kita hari ini tahu, saku, bahwa rencana Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. So, jadi kalau hari-hari ini, atau kalau kadang, satu kali kita ngalami, kok hari ini beda ya, hari ini kok ngalami ini ya, saku, itu enggak akan menjadi pengaruh besar untuk rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saku. Yesus selalu punya cara supaya rencananya terjadi, saku. Sekalipun kadang, saku, suatu kali kita bisa mengalami kegagalan dalam kehidupan kita, tapi rencana Yesus enggak pernah gagal, saku. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan pasti terjadi dalam kehidupanmu, saku. Bagian kita cuma satu aja, saku, percaya bahwa Yesus adalah baik di dalam kehidupan siapa? Dalam kehidupan kita. Udah itu aja, saku. Dia percaya aja, dia baik, gitu aja, saku. Sehingga fokusmu tuh sama pribadinya Yesus, bukan apa yang sedang kau alami, saku. Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang apa? Berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saku, kalau engkau renungkan berkali-kali, saku, ayat ini tuh ngomong soal apa, saku? Makanan sama apa, saku? Minuman, saku. Nah, di perjanjian baru, saku, dalam kitab Yohanes dikatakan seperti ini, saku. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah apa? Benar-benar minuman, saku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, saku. Nah, ini ngomongin apa, saku? Soal perjamuan kudus, saku. Nah, kalau kita perjamuan kudus, saku, fokusnya kita ke siapa, saku? Yesus. Ada enggak yang waktu perjamuan kudus mikir, duh, besok yang bayar ya? Oh, tadi di rumah kompornya sudah dimatikan belum ya? Jojo pintunya belum dikunci. Ketoknya aku mau beratus ledengnya tak pateni dong ya. Ada enggak yang mikir kayak gitu? Kan enggak ada, terus aku. Ya, enggak ada lah. Nah, fokus kita kan sama Yesus, terus aku. Nah, kalau fokus kita sama Yesus, aku,
dalam keadaan apapun, saudaraku, seharusnya kita bisa sama seperti berbaring di padang yang berumput hijau, saudaraku. Dalam keadaan apa, saudaraku? Dalam keadaan apapun, saudaraku. Dalam keadaan susah, saudaraku, dalam keadaan krisis, saudaraku, kita seperti tetap menjadi domba-dombanya Yesus yang ada di padang yang berumput hijau dan minum di air yang tenang yang melimpah. Kalau kita fokusnya sama Yesus, saudaraku. Karena Yesus bisa bekerja di segala kondisi, saudaraku. Contohnya kayak gini, saudaraku. Matius 8, saudaraku, ayat yang ke-24, saudaraku. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus apa, saudaraku? Tidur, saudaraku. Kalau engkau mempercayai Yesus sebagai gembalamu, saudaraku, bahkan di tempat yang kayaknya itu enggak tenang, yang ada angin ributnya, seharusnya, saudaraku, murid-muridnya Yesus bisa ikut apa, saudaraku? Tidur. Seharusnya, tapi saya percaya, jemaat Tuhan di tempat ini dan orang-orang yang dengerin channelnya YouTube-nya GKI Puliman ini, saudaraku, di masa krisis, saudaraku, di masa paceklik, saudaraku, selalu merasa hidupnya apa? Berkelimpahan, saudaraku. Karena kelimpahan itu enggak cuma ngomongin soal materi yang bisa dipegang, saudaraku, tapi ngomong soal apa, saudaraku? Hati. Kalau hati kita, saudaraku, fokusnya sama Yesus, dalam keadaan apapun kita bisa tidur nyenyak, kita bisa tenang, saudaraku. Kenapa? Kita mempercayai Yesus adalah gembala kita yang baik, saudaraku. Karena gembala yang baik, saudaraku, enggak pernah membiarkan dombanya dalam bahaya. Enggak pernah membiarkan dombanya kekurangan makan dan minum, saudaraku. Jadi kita enggak perlu khawatir, saudaraku, dalam keadaan apapun. Secara khusus masa-masa ini, saudaraku. Nah, apalagi, saudaraku, ya baru naik segitu, saudaraku. Alkitab kan ngomong, secupak gandum sedinar. Secupak itu seberapa, saudaraku? Setahu saya secupak ya, segini aja, saudaraku. Sedinar itu upah satu hari orang kerja. Nah, kalau di Indonesia, asumsinya kayak gini, saudaraku. Beras 1 kilo 100.000. 100.000 kan upah satu hari orang kerja rata-rata, saudaraku. Sedangkan kalau kita tahu hari-hari ini, nyampe enggak beras 100.000? Kan belum. Padahal Alkitab ngomong secupak gandum sedinar. Tapi Alkitab juga ngomong, kita tuh pasti akan dipelihara oleh siapa? Tuhan. So, jadi kalau masa itu pun tiba, kita enggak perlu khawatir. Kenapa saya bilang soal beras hari-hari ini, saudaraku? Karena sudah masuk berita nasional, saudaraku. Ya saya sih enggak perlu khawatir, saudaraku, karena memang saya sudah enggak mengkonsumsi itu lagi. Kecuali makan di Komsel, nah itu beda cerita, saudaraku. Kalau makan di Komsel itu kan kita tinggal nyiduk aja, makan kelar, saudaraku, enggak bayar, saudaraku. Tapi Yesus bisa bekerja sebagai gembala di dalam keadaan seperti itu, saudaraku. Tapi jangan salah, enggak cuman Yesus membuat perspektif kita, cara pandang kita seperti itu, saudaraku. Tapi Yesus memang mampu dan mau benar-benar membuat keadaan kita itu dituntun kepada padang rumput yang apa, saudaraku? Hijau. Padang rumputmu sudah hijau, enggak perlu lihat tetangga kanan kiri, tempatmu sudah hijau, sudahlah. Alkitab ngomong seperti ini, saudaraku. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, saudaraku. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan saat itu juga, saudaraku, setelah Petrus menebarkan jala di tempat yang dalam, padahal tempatnya sama, saudaraku. Tapi karena Yesus yang ngomong, saudaraku. Arahan Yesus itu gampang, saudaraku.
bimbingan Yesus gampang, saudaraku. Kalau hari ini hari Minggu, saudaraku, kan pasti Roh Kudus ngomong, saudaraku, hari Minggu ke gereja tuh bersama dengan saudara seiman. Gas, berangkat, saudaraku, berangkat. Kalau hari biasa, saudaraku, kita tuh lagi mau sibuk-sibuknya ngurus anak, ngurus keluarga kita, saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, saudaraku, saat itu sebentar, 3-4 menit lah. Lakukan, saudaraku. Karena arahan Roh Kudus yang sederhana itu, saudaraku, selalu hasilnya jauh lebih luar biasa, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Seperti yang Petrus alami, dan saya juga percaya, saudaraku, banyak juga saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, saudaraku. Hanya karena arahan Roh Kudus yang kayaknya sepele, saudaraku. Kamu mbok gini dong, terus saudaraku engkau lakukan itu. Tiba-tiba engkau punya pekerjaan yang bagus. Usahamu kembali jauh lebih besar lagi, saudaraku. Hanya dari hal-hal yang simpel, saudaraku. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, saudaraku, nikmati Yesus di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena setiap hari Roh Kudus itu selalu berkata-kata, saudaraku. Roh Kudus itu selalu menginspirasi kehidupan kita, saudaraku. Sehingga hal-hal baiklah yang kita alami dalam kehidupan kita, saudaraku. Mazmur 23 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras, ini ayat terakhir kita, saudaraku. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang apa? Benar, oleh karena namanya. Ada satu kisah, saudaraku. Ada satu tokoh yang namanya Saulus, saudaraku. Nah, orang ini selalu menganiaya orang-orang Kristen, saudaraku. Sampai satu ketika di tengah jalan, saudaraku, dia ketemu pribadi Yesus, saudaraku. Dan Yesus ngomong seperti ini ke dia, saudaraku. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kamu siapa? Saulus ngomong seperti itu, saudaraku. Yesus ngomong, aku Yesus yang kau aniaya itu. Waktu suara itu terdengar oleh Saulus dan teman-temannya, saudaraku, Saulus tiba-tiba nggak bisa melihat. Kemudian Tuhan ngomong kepada Saulus, Saulus, kamu datang ke Damsyik, ke rumah Yudas, saudaraku. Dan Saulus, saudaraku, akhirnya ngikuti arahannya siapa, saudaraku? Arahannya Yesus. Yesus datang pula ke orang lain yang namanya Ananias. Kamu datang ke tempat yang namanya Yudas. Nanti di sana kamu akan ketemu Saulus. Ananias ngomong, saudaraku, loh Tuhan, dia kan orang yang menganiaya orang Kristen itu. Dia enggak apa-apa, doain aja dia, karena dia akan kupakai untuk kemuliaan namaku, saudaraku. Dua-duanya ngikuti arahnya siapa, saudaraku? Yesus, saudaraku. Saulus datang ke tempatnya Yudas di Damsyik, Ananias datang ke tempatnya Yudas. Saulus didoakan Ananias, Ananias doain Saulus. Saulus bisa melihat. Setelah Saulus bisa melihat, saudaraku, Saulus kemudian percaya Yesus dan mengganti namanya menjadi siapa? Paulus. Dan sejak saat itu, saudaraku, hidupnya berubah. Ketika kita mengikuti tuntunannya Yesus, bimbingannya Yesus, hidup kita pasti diubahkan, saudaraku. Jadi yang perlu kita dengar siapa, saudaraku? Yesus saja. Domba itu cuma dengerin suaranya siapa? Yesus, aku. Domba itu cuma dengerin suaranya gembalanya aja, aku. Nah, kita adalah domba-dombanya Yesus, aku. Maka kita dengerin suaranya Yesus, aku. Tentu kita semua pernah mengalami hal-hal seperti ini, aku. Bisa kok. Aku bisa, kayaknya aku bisa. Kayak aku bisa, aman lah, aman. Begitu kita ngerjain, kacau balau. Yang nggak punya utang tiba-tiba jadi utang. Gitu. Tapi ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kayak aku nggak sanggup ya, aku nggak mampu. Tenang Tuhan, kayak berat banget. Waktu kita ngomong seperti itu, tiba-tiba kok besoknya bisa, aku. Sering toh kayak gitu toh, aku. Sering nggak? Yang kayaknya kita mampu ya, kita mengandalkan diri sendiri, kacau balau, aku. Tapi ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kayaknya aku nggak bisa, aku susah kayak. Aku butuh Engkau Tuhan, tapi aku nggak bisa, susah Tuhan. Waktu kita ngomong seperti itu, aku
Yesus turun tangan, saudara, mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Sama seperti Tuhan juga mengerjakan, Yesus mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupannya Paulus, saudara. Dia dulu mungkin benci orang Kristen, dibenci orang Kristen. Tapi setelah dia mengalami Yesus, saudara, kehidupannya berubah, saudara. Dia mengalami kemaksimalan hidupnya ketika dia terima tuntunan siapa? Yesus, saudara. Nah, setiap hari kita terima tuntunan Yesus sebagai gembala kita, saudara. Percayalah, saudara. Hidupmu makin lama diubahkan. Yang hari ini jadi baik, besok lebih baik lagi. Besoknya lagi jadi the best, saudara. Maka jangan heran, saudara, kalau banyak orang-orang Kristen, saudara, yang kayaknya hidupnya itu isinya kok ke gereja, isinya pelayanan, tapi tetap ngurus yang di rumah, saudara, ya. Kadang dapatnya jauh lebih banyak, saudara. Yang kayaknya kita ngeluangin waktu buat dengerin firman Tuhan. Ada orang yang berpikir, saudara, ngapain ke gereja sejam setengah? Mendingan aku karena ada orang yang berpikir kayak gitu, saudara. Dia berpikir, ngapain sih renungan tiap hari, buka WA, baca, terus ngomong amin, ngapain? Mendingan aku urus anak, aku kan istri, aku harus masak buat anak. Kan sering kebanyakan orang berkata seperti itu, saudara. Tapi ketika kita, saudara, Roh Kudus ngomong, ngomong bareng aku yuk, ngerenungkan firman-Ku sebentar yuk. Saudara, ketika kamu pagi, ngerenungin firman Tuhan, sebentar aja, saudara, kan kamu sebelumnya dapat tuntunan Roh Kudus, saudara. Saya percaya, saudara, hari itu hidupmu tuh banyak mengalami hal baik, saudara. Yang harusnya nggak bisa jadi bisa. Yang harusnya nggak dapat jadi dapat, saudara. Yang harusnya nggak mampu jadi mampu hanya karena kita mendengarkan tuntunan siapa, saudara? Yesus melalui Roh Kudus, saudara. Paulus mengalami hal itu. Dan hari ini kita terima kasih karunia oleh karena siapa, saudara? Oleh karena Paulus yang nulis begitu banyak Injil. Nulis begitu banyak tulisan sehingga hari ini kita bisa baca kitab-kitab Roma, kitab-kitab Kisah Para Rasul, kitab-kitab Efesus, Filipi yang hari ini kita itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena hidupnya bisa maksimal, dia dengerin Yesus sebagai gembalanya sehingga setiap hari dia dituntun, dia berjalan oleh karena Yesus Kristus, saudara. Hari ini ketika Yesus jadi gembala kita, saudara, cukup dengerin dia aja, saudara. Kalau ada orang yang ngomong sama kita, kamu mana bisa seperti itu, gak usah didengerin, saudara. Kamu ya apa bisa, kayak gak mungkin lah. Yang lainnya aja kerja butuh gelar, yang lainnya aja kerja butuh orang dalam, saudara. Kamu mana bisa, relasi gak punya, setiap hari di kamar, ijazah cuman gak kuliah, apa bisa? Nah itu kan kata orang, saudara. Tapi kalau Yesus yang mau, Yesus yang punya acara, saudara, Yesus yang punya gawe, saudara, semuanya bisa diatur untuk kehidupan kita, supaya hidup kita ini bisa mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang percaya katakan, amin, saudara. Saya nggak nyangka hari ini bisa berdiri di sini ngomong sama saudara, saudara. Kenapa? Dulu saya punya cita-cita, nggak ada yang salah dengan cita-cita apapun, saudara. Tapi dulu saya membatasi cita-cita saya, saudara. Kayak cukup jadi montir aja. Montir itu asik ya, pegang kendaraan bermotor, saudara. Sekali lagi, saudara, nggak ada yang salah dengan profesi apapun, tapi saya cuman membatasi kehidupan saya dulu, saudara. Saya nggak berpikir dulu banget, saudara, Yesus bisa buat hal yang lebih besar daripada saya dulu. Bahkan kalau hari ini, saudara, engkau sudah menjadi versi terbaikmu, saudara, belum selesai, saudara. Masih ada banyak hal-hal terbaik yang akan Yesus lakukan dalam kehidupan kita karena Dia yang menggembalakan kehidupan kita. Gembala yang baik menggembalakan apa? Domba-dombanya, dan kita adalah domba-dombanya siapa, saudara? Yesus. Dia enggak ingin kita kurus, Dia ingin kita gemuk, sehat, saudara.
Maksudnya gemuk itu kehidupannya, bukan perutnya, saudaraku. Tenang, sebentar lagi akan lebih kempes lagi, saudaraku. Dia akan membuat versimu yang lebih terbaik daripada hari ini, saudaraku. Ya, kalau gembala yang baik dulu domba ini kecil, ya. Kasih makan, kasih minum, dipelihara supaya jadi domba yang gemuk, domba yang besar, domba yang menghasilkan susu, domba yang menghasilkan wool untuk pemiliknya. Itu juga kehidupan kita, saudaraku. Yesus mengembalakan kehidupan kita sehingga hidup kita diberkati maksimal. Kita mengalami kehidupan kita yang terbaik, saudaraku, di dunia ini, saudaraku. Sehingga orang akan lihat, siapa dia? Wah, kok berminggu ke gereja. Nah, bahkan kita nggak ngomong pun, saudaraku. Orang itu akan lihat, wih, anak Tuhan, orang gereja itu memang keren-keren. Tanpa kita ngomong, saudaraku, kita ngalami Yesus, saudaraku. Nah, itu bisa jadi kesaksian yang hidup buat orang lain. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin introvert, orang-orang yang irit ngomong, kamu nikmati aja Yesus, maka kehidupanmu yang akan berbicara sendiri kepada semua orang. Yang percaya katakan, amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang tadi, saudaraku. Lagu yang sebelum firman tadi. Yuk, singer bantu saya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yuk, nyanyi bareng ya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan yang percaya katakan, kau tunjukkan kasih-Mu Yesus. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Mari kita panggil Dia, Bapa. Kau setia. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan, kau tunjukkan kasih. Percayalah, jangan takut dan khawatir. Kau menyediakan yang ku. Bahkan tidak hanya yang kita perlukan, tapi juga yang kita inginkan. Amin. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Yesus. Benar. Amin. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Karena firman Allah berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kita semua memerlukan itu. Dan Dia mau bertanggung jawab atas hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini akan terus bergerak dan berubah. Tantangan demi tantangan, masa-masa sulit, kegelapan akan terus memenuhi dunia ini. Tetapi jangan takut dan khawatir, bagi kita umat-umat yang disayang Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dia menjadi gembala yang baik atas kita. Dia akan memimpin dan menuntun kita ke tempat-tempat di mana kita akan memperoleh makanan kita, minuman kita. Bahkan Dia akan memimpin kita kepada pribadi Yesus, fokus kepada Yesus. Dan di dalam Yesuslah kita akan menikmati semua yang kita butuhkan, tersedia melimpah-limpah. Mari saya rindu semua jemaat di tempat ini, jangan lagi fokus kepada apa yang kita perlukan, apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya saya bisa sembuh, obat apa yang harus saya minum supaya saya bisa sembuh, apa yang saya harus kerjakan supaya hutang-hutang saya lunas, apa yang harus saya lakukan supaya keuangan saya membaik. Semua itu akan mengalihkan fokus kita. Dan kita akan menjadi semakin stres, semakin tertekan. Tetapi hari ini lepaskan itu semua dari hidupmu. Mulailah belajar untuk fokus kepada Yesus. Fokus kepada kasih-Nya yang sempurna.
Mari berapa banyak kita yang percaya, angkat tanganmu. Pandanglah Yesus. Buka hatimu, katakan, Yesus, aku serahkan hatiku dan kehidupanku. Hari ini aku mau hidup bebas dari setiap rasa takut, khawatir, dan stres. Aku percaya aku bisa menjalaninya. Aku bisa memilikinya. Kehidupan tanpa stres, kehidupan tanpa rasa takut. Karena kita tahu hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Segala sesuatunya tangan Tuhan yang telah mengaturnya. Percayalah, Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Mari semua yang percaya angkat tangan, katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih, rasakan kasihnya, kebaikannya. Yesus ada di tempat ini. Izinkan dia menjamah hatimu. Izinkan kasihnya menyingkirkan setiap rasa takut, rasa khawatir, setiap tekanan-tekanan, setiap emosi yang tidak teratur. Biarkan hari ini Yesus menjamah hidupmu, jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kasih-Mu menjamah kami. Terima kasih. Terima kasih. Kira lama-lama takara pasya, kira lama-lama takasih. Kira lama syambalama takapasya. Sarindu jemaat Tuhan saja, katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih. Rasakan kasihnya jemaat. Biarkan kasih Tuhan menjamah hatimu, menyejukkan hidupmu. Kau lebih keras lagi jemaat. Sembah Dia, pujilah Dia, nikmatilah kasihnya dan selamanya. Oh, tunjukkan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menunjukkan setiap jalan yang harus kami tempuh. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Setia Allah. Bapak terima kasih. Saya ingin berdoa secara khusus pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu jemaat atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Anda merasa hari-hari ini Anda sulit sekali untuk tidur tenang. Bahkan ketika Anda bisa tidur pun, Anda bangun dalam kondisi yang lemah, yang tidak bersemangat. Hidupmu dipenuhi dengan rasa takut, kegelisahan. Terkadang semua itu terjadi tanpa sebab. Kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku hari-hari ini. Rasa-rasanya apapun tidak ada yang bisa membuat kita nyaman. Mari kalau Anda mengalaminya, jangan takut, jangan malu. Mari angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami kesulitan untuk bisa tidur dengan nyenyak. Mereka mengalami sesuatu gejolak, sesuatu keadaan yang tidak nyaman ketika mereka akan tidur, bahkan ketika mereka tidur, bahkan ketika mereka bangun dan menjalankan setiap aktivitas. Mereka kehilangan arah, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi hari ini aku percaya, biarlah kasih dan damai sejahtera Kristus menguasai kehidupan setiap anak-anak-Mu. Menjaga memelihara hati mereka. Sehingga mulai hari ini dan ketika malam itu tiba, mereka bisa menikmati tidur yang nyenyak. Mereka bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Bahkan setiap gangguan-gangguan dalam pikiran hati mereka yang datang tanpa sebab, kami percaya hari ini kasih Tuhan Yesus sudah menghancurkannya, mengusirnya. Hari ini setiap kehidupan jemaat-Mu dipenuhi dengan kasih dari surga. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Dan semua jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa Anda dan saya, kita semua di tempat ini adalah umat-umat yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan semua yang terbaik dalam hidupmu. Sepanjang minggu yang ada di depan kita semua akan menjadi minggu yang sangat menyenangkan. Minggu yang sangat menggairahkan. Karena Tuhan akan menyatakan pribadinya dan menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau dipermudah, engkau beruntung. Segala sesuatu yang sulit di sepanjang minggu sebelum ini menjadi begitu mudah dan semuanya bisa diselesaikan tanpa harus kita bersusah payah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, memelihara hati, jiwa dan pikiranmu dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya tinggal diam dalam hidupmu, menyertai, menolong, menghibur kita dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita, umurnya panjang, semakin sehat, kuat dan diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kabar gembira bahwa kemarin hari Sabtu anak Pendeta Yakub yang kedua yang bernama Krista ya sudah diberkati, diteguhkan. Anak yang ketiga ya, anak yang ketiga. Pertama Aristar sudah menikah, yang kedua Bilhan, yang ketiga Krista. Nah, kemarin kemarin Sabtu sudah diberkati di gereja Gisi di daerah Dr. Cipto. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Pak Yakub sudah punya mantu dua ya. Kita doa anak yang kedua Bilhan yang akan segera menikah dan kita percaya Pendeta Yakub dan seluruh keluarga besarnya menjadi keluarga yang sangat diberkati dan oleh hidup mereka banyak orang, kita semua gereja ini juga diberkati Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, selamat pulang, selamat berhari Minggu, sampai jumpa di minggu depan.